Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat belajar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika tentang KPK dan FPB, yaitu menentukan KPK dan FPB dari dua bilangan dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Nah, anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu, membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidani ilman warzuqni fahman. Anak-anak, silahkan dipersiapkan alat tulisnya terlebih dahulu dan dibuka bukunya pada halaman 55. KPK dan FPB dari dua bilangan. Nah, sebelumnya kalian harus mengetahui pengertian dari KPK dan FPB. Yang pertama, kelipatan persekutuan terkecil atau disebut dengan KPK adalah kelipatan persekutuan dari dua bilangan yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan lainnya. Sedangkan faktor persekutuan terbesar atau FPB adalah faktor persekutuan dari dua bilangan yang nilainya paling besar di antara faktor persekutuan lainnya. Nah, cara menentukan KPK dan FPB dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pohon faktor atau dengan teknik sengkedan. Teknik sengkedan berbentuk seperti tabel. Yang pertama yaitu menentukan KPK dan FPB. Untuk menentukan KPK dan FPB dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama yaitu menggunakan pohon faktor dan cara kedua menggunakan tabel atau teknik sengkedan. Langsung saja kita ke contoh soal. Tentukan KPK dan FPB dari 12 dan 15. Kita menggunakan cara yang pertama terlebih dahulu, yaitu dengan pohon faktor. Untuk menggunakan pohon faktor, maka anak-anak harus ingat dengan bilangan prima. Masih ingat kan dengan bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang bisa dibagi satu dan dibagi dengan bilangan itu sendiri, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat pohon faktor dari 12. Untuk membuat pohon faktor yaitu dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil terlebih dahulu, yaitu 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Selanjutnya, 6 dibagi dengan bilangan prima 2 sama dengan 3. Nah, setelah itu kita mencari pohon faktor dari 15. 15 dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil terlebih dahulu, yaitu 3. Kenapa tidak 2? Karena 15 tidak bisa habis jika dibagi 2. Maka 15 dibagi bilangan prima 3 sama dengan 5. Setelah membuat pohon faktor dari 12 dan 15, maka selanjutnya mencari faktorisasi prima dari 12 dan 15. Coba kalian lihat pohon faktor 12. Faktorisasi prima dari 12 yaitu bilangan yang dilingkari itu 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3. Selanjutnya yaitu faktorisasi prima dari 15, yaitu bilangan yang dilingkari itu ya. Jadi faktorisasi dari 15 yaitu 3 kali 5. Nah, kita telah menemukan faktorisasi dari 12 dan 15. Langkah selanjutnya yaitu mencari FPB. Untuk mencari FPB yaitu kita cari faktor yang sama dan pangkat terkecil. Anak-anak perhatikan faktor yang sama dari 12 dan 15, yaitu 3, dan pangkat yang terkecil adalah
pangkat 1. Dua-duanya adalah pangkat 1, yaitu 3. Sehingga FPB dari 12 dan 15 adalah 3. Nah, berikutnya kita mencari KPK. Untuk mencari KPK yaitu kita kalikan semua faktor dan diambil pangkat yang terbesar. Sehingga KPK dari 12 dan 15 yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 60. Setelah mencari KPK dan FPB dengan menggunakan pohon faktor, maka selanjutnya kita mencari KPK dan FPB dengan teknik sengkedan atau dengan tabel. Nah, langsung ke contoh soal, tentukan KPK dan FPB dari 12 dan 15. Untuk mencari KPK dan FPB menggunakan tabel, anak-anak tetap harus ingat bilangan prima. Nah, supaya tidak lupa maka saya tuliskan di samping. Langkah yang pertama yaitu membuat tabel dari 12 dan 15. Nah, yang harus anak-anak ingat yaitu jika bisa membagi semua bilangan, maka pembagi langsung dilingkari. Nah, selanjutnya kita kembali ke tabel lagi. Caranya masih sama seperti mencari KPK, yaitu dibagi dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 15 dibagi 2 tidak bisa habis ya, maka tetap ditulis 15. Selanjutnya, 6 dibagi bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 15 tidak bisa dibagi habis dengan 2. Sehingga 15 tetap ditulis 15. Nah, selanjutnya sudah tidak bisa dibagi 2 lagi ya, maka dibagi dengan bilangan prima 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, 3 dapat membagi habis kedua bilangan, maka 3 kita lingkari. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Selanjutnya yaitu dibagi dengan bilangan prima 5. 1 dibagi 5 tidak bisa ya, maka ditulis ulang. 1. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Tabel akan selesai jika hasilnya adalah 1. Selanjutnya kita mencari FPB dari 12 dan 15. Nah, FPB sudah kita temukan, yaitu bilangan yang dilingkari. Ya, bilangan yang dilingkari tadi adalah 3, sehingga FPB sama dengan 3. Selanjutnya mencari KPK. Untuk mencari KPK, maka kita kalikan semua pembaginya. Sehingga hasilnya yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 60. Nah, anak-anak, setelah melihat video tadi, lebih mudah cara yang mana? Cara 1 atau cara 2? Selanjutnya kita akan belajar cara menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Nah, permasalahan ini berupa soal cerita. Langsung saja kita memasuki soal cerita yang pertama, yaitu soal cerita tentang FPB. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPB pada kehidupan sehari-hari. FPB, faktor persekutuan terbesar. Masih ingatkah kalian cara mencari FPB? Yaitu dengan mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil. Langsung saja kita memasuki contoh soal. Ibu membeli 14 kue lapis dan 16 kue sus. Ibu akan menaruhnya pada beberapa piring sama banyak. Berapa piring terbanyak yang diperlukan ibu? Nah, berdasarkan soal cerita tersebut, maka kita ketahui bahwa kita akan mencari FPB, faktor persekutuan terbesar. Langsung saja, piring terbanyak yang diperlukan ibu sama dengan FPB dari 14 dan 16. Maka kita cari FPB dengan menggunakan pohon faktor ya. 14 dibagi dengan bilangan prima terkecil dulu, 2.
14 dibagi 2 sama dengan 7. Karena 7 merupakan bilangan prima, maka tidak bisa dibagi lagi. Selanjutnya kita mencari faktorisasi dari bilangan 16. Nah, caranya sama. 16 dibagi dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. 16 dibagi 2 sama dengan 8. 8 dibagi dengan 2 sama dengan 4. 4 masih bisa dibagi lagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu dibagi 2 sama dengan 2. Sehingga kita telah memperoleh faktorisasi prima dari 14 dan 16. 14 yaitu 2 dikali 7, 16, 2 dikali 2 kali 2 kali 2, atau 2 pangkat 4. Selanjutnya, kita mencari FPB. Nah, cara mencari FPB yaitu kita cari faktor yang sama dan pangkat yang terkecil. Diingat-ingat ya, kita mencari faktor yang sama dan pangkat terkecil. Nah, di situ faktor yang sama yaitu 2. Dan pangkat terkecil dari 2 adalah 2 pangkat 1. Sehingga dapat kita ketahui FPB dari 14 dan 16 adalah 2. Jadi kesimpulannya adalah ibu memerlukan 2 piring. Nah, anak-anak, apakah kalian bisa memahami? Jika belum, kita lihat contoh soal berikutnya, yaitu contoh soal tentang FPB. Dayu mempunyai 24 permen coklat dan 45 permen susu. Permen tersebut akan dimasukkan dalam plastik dengan isi yang sama. A. Ada berapa plastik yang dibutuhkan untuk permen tersebut? B. Berapa banyak permen coklat dan permen susu pada masing-masing plastik? Nah, berdasarkan soal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa soal tersebut mencari FPB. Pertama-tama, kita cari faktorisasi dari bilangan 24 dan 45. Nah, yang pertama kita cari dulu faktorisasi dari 24 menggunakan pohon faktor. Caranya sama seperti tadi, 24 dibagi dengan bilangan prima 2 sama dengan 12. 12 dibagi dengan bilangan prima 2 sama dengan 6. 6 dibagi bilangan prima 2 sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita mencari faktorisasi dari 45. 45 dibagi dengan bilangan prima yang terkecil 2. Apakah hasilnya bisa habis? Tidak ya, maka kita bagi dengan bilangan prima 3. Hasilnya adalah 15. 15 dibagi dengan bilangan prima 3. Karena tidak bisa habis dibagi dengan 2, maka dibagi dengan bilangan prima 3, yaitu hasilnya adalah 5. Sehingga faktor dari 24 yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 3, atau 2 pangkat 3 dikali 3. Faktor dari 45 yaitu 3 kali 3 kali 5, atau 3 pangkat 2 dikali 5. Diingat-ingat ya, faktorisasi adalah bilangan yang membagi. Nah, yang sebelah kiri yang berwarna hijau dan yang paling bawah sendiri itu ya. Selanjutnya kita mencari FPB dari 24 dan 45. Caranya masih sama, kita cari faktor yang sama dan pangkat terkecil. Nah, faktor yang sama adalah bilangan 3. Nah, dari bilangan 3, manakah pangkat yang terkecil? Yaitu 3 pangkat 1. Sehingga FPB dari 24 dan 45 adalah 3. Maka dapat kita jawab pertanyaan yang pertama. Ada berapa plastik yang dibutuhkan untuk permen tersebut? Jadi plastik yang dibutuhkan adalah 3 buah. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, berapa banyak permen coklat dan permen susu pada masing-masing plastik? Nah, kita cari banyak permen coklat terlebih dahulu. Tadi jumlah permen coklatnya ada 24 permen.
Karena FPB-nya adalah 3, maka 24 dibagi 3 sama dengan 8. Sehingga permen coklat pada masing-masing plastik berjumlah 8. Selanjutnya, kita mencari banyak permen susu pada masing-masing plastik. Nah, jumlah permen susu tadi berjumlah 45. Kemudian, kita bagi dengan 3. Karena FPB-nya tadi telah kita ketemukan, yaitu 3. 45 dibagi 3 adalah 15. Jadi, permen susu pada masing-masing plastik berjumlah 15 buah. Nah, dari sini anak-anak, apakah kalian lebih paham tentang FPB? Nah, selanjutnya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK pada kehidupan sehari-hari. Masih ingatkah kalian dengan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil? Jadi, untuk mencari KPK yaitu dengan mengalihkan semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, maka pilih pangkat yang terbesar. Diingat-ingat ya, mengalihkan semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, maka pilih pangkat yang terbesar. Nah, langsung saja kita memasuki soal cerita yang pertama. Soalnya adalah, Adit berenang setiap 10 hari sekali, Berto berenang setiap 15 hari sekali. Hari ini mereka berenang bersama. Setiap berapa hari keduanya dapat berenang bersama? Nah, berdasarkan soal tersebut dapat diketahui bahwa penyelesaian masalahnya menggunakan KPK, yaitu mencari KPK dari 10 dan 15. Kita cari terlebih dahulu faktorisasi dari 10 menggunakan pohon faktor, yaitu 10 dibagi dengan bilangan prima 2, hasilnya adalah 5. Karena 5 merupakan bilangan prima, maka sudah tidak bisa dibagi lagi. Selanjutnya, kita mencari faktorisasi dari 15. Nah, 15 dibagi dengan bilangan prima. Bilangan prima 2, apakah bisa? Tidak bisa ya, karena 15 tidak bisa habis jika dibagi 2. Maka kita cari bilangan prima selanjutnya, yaitu 15 dibagi dengan bilangan prima 3. Hasilnya adalah 5. Berdasarkan proses tersebut dapat diketahui bahwa faktorisasi dari 10 adalah 2 dikali 5 dan faktorisasi dari 15 adalah 3 kali 5. Anak-anak, ingat ya, untuk menentukan KPK yaitu dengan mengalihkan semua faktor prima. Nah, faktor primanya kita beri kotak terlebih dahulu ya. 2 kali 5 dan 3 kali 5. Nah, berdasarkan hasil tersebut, dapat kalian ketahui bahwa bilangan prima yang muncul adalah 2, 3, dan 5. Bilangan 5-nya ada 2. Maka kita cari pangkat yang terbesar. Ternyata dua-duanya memiliki pangkat yang sama. Jadi kita ambil satu saja ya. Sehingga KPK dari 10 dan 15 adalah 2 kali 3 kali 5. Sama dengan 30. Jadi keduanya berenang setiap 30 hari sekali. Anak-anak, apakah kalian sudah paham? Nah, jika belum memahaminya, maka kita coba untuk mengerjakan contoh soal yang kedua, yaitu Udin dan Beni berenang bersama-sama pada tanggal 2 Desember 2017. Udin berenang setiap 6 hari sekali dan Beni berenang setiap 8 hari sekali. Pada tanggal berapa mereka akan berenang bersama-sama untuk kedua kalinya? Nah, berdasarkan soal tersebut, maka penyelesaian masalahnya adalah dengan mencari KPK, yaitu mencari KPK 6 dan 8. Maka kita harus mencari faktorisasi dari 6 terlebih dahulu. 6 dibagi bilangan prima 2 sama dengan 3.
Selanjutnya mencari faktorisasi dari 8. 8 dibagi dengan bilangan prima 2 sama dengan 4. Nah, 4 dibagi dengan bilangan prima 2, yaitu sama dengan 2. Nah, dari sini kita telah menemukan faktorisasi dari bilangan 6 dan 8. Sehingga faktorisasi dari 6 adalah 2 dikali 3. Faktorisasi dari 8 adalah 2 dikali 2 dikali 2 atau 2 pangkat 3. Nah, sekarang kita beri tanda kotak pada masing-masing faktorisasi bilangan, yaitu 2 kali 3 dan 2 pangkat 3. Ingat ya anak-anak, untuk mencari KPK yaitu dengan cara mengalihkan semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, maka pilih pangkat yang terbesar. Nah, di sini faktor prima yang sama adalah 2. Maka kita cari pangkat yang terbesar dari 2, yaitu pangkat yang terbesarnya adalah 2 pangkat 3. Maka berdasarkan hasil tersebut, KPK dari 6 dan 8 adalah 2 pangkat 3 dikali 3, yaitu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3. Hasilnya adalah 24. Ingat, pertama kali berenang tanggal 2 Desember 2017. Maka mereka berenang untuk kedua kalinya, yaitu dengan cara kita tambahkan tanggal 2 Desember ditambah 24 hari. Maka hasilnya adalah pada tanggal 26 Desember 2017. Jadi keduanya berenang bersama-sama untuk kedua kalinya pada tanggal 26 Desember 2017. Perbedaan KPK dan FPB dalam soal cerita. Dalam KPK, biasanya yang ditanya adalah waktu, bisa menit, jam, hari, ataupun bulan. Nah, kalau dalam FPB, yang ditanya biasanya adalah jumlah, misalnya jumlah orang, jumlah kelompok, jumlah buah, jumlah anggota, dan lain-lain. Dalam soal KPK, biasanya terdapat kata kunci setiap titik-titik sekali, bersamaan, bersama lagi, bersama-sama. Contohnya seperti pada menit keberapa lampu akan menyala bersama-sama lagi. Ada lagi contohnya, tanggal berapa mereka berenang bersama-sama lagi. Nah, biasanya ada kata-kata seperti itu. Sedangkan pada FPB, kata kuncinya yaitu sebanyak-banyaknya, paling banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama. Contohnya seperti berapa jumlah keranjang terbanyak yang disediakan. Contoh yang lain yaitu berapa pena yang didapatkan oleh tiap anak supaya mendapatkan jumlah yang sama. Nah, itulah contoh soal tentang FPB. Anak-anak, semoga kalian bisa memahami ya untuk materi kali ini. Setelah mendengarkan video tadi, maka tugas anak-anak adalah mengerjakan buku matematika halaman 58 sub B nomor 2, halaman 60 sub A nomor 3, dan halaman 60 sub C nomor 1 dan 2. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Sekian video dari Bunda, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.